kemudian beliau akan tampil dengan tema papernya The Influence of Digital Knowledge to a Religious Behavior. Jadi waktu kurang lebih 20 menit juga, nanti ya, di setting sesuai dengan kebutuhan. Ya, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Gure. Gure itu guru, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, satan wassalaman ala rasulillah. I'm not sure whether I speak in Bahasa, Chinese, or Javanese. Oh my God, in that is also international. Yeah, that's Javanese, not Javanese. Nek kulo ngomong Jawa ki mesti sing anu ndelok apa ki? WA saldo WA wis metu purung ngono lho, tak delok iki. Bahasa Prancis tuh, Pak. Okay. Maybe my presentation in Bahasa, my point in English. And thanks to Fakultas Adab dan Humaniora UI Naraniri yang mengajak saya untuk bergabung dalam forum ADIA ini, dan saya berharap berdoa semoga saya tidak menyesatkan Bapak Ibu dalam forum yang berbahagia ini, karena ini orang syariah bicara di depan orang teman-teman dari humanities. Saya lihat ada beberapa guru saya juga yang dari Jogja, dari Pulau Jawa. Prof. Wildan, selamat datang di Banda Aceh. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari presentasi saya pada saat saya menjadi keynote speakers di ICIS beberapa bulan yang lalu oleh teman-teman ADIA, karena mereka melihat di YouTube, mereka minta untuk memaparkan tema ini. Saya tidak mengatakan tema ini penting, tapi ini menjadi concern kita. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menulis 2 buku. Bukunya itu berjudul Masa Depan Dunia. So, I'm predicting sampai 2130-an. Jadi 2 buku tersebut, satu judul pertama itu Masa Depan Dunia, judul yang kedua adalah tentang manusia dalam peradaban planetari. Jadi this is new kind of civilization after we move from globalization era. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini juga terkait nanti dengan MB, moderasi beragama. Aman Pak, sudah saya antisipasi di PowerPoint saya, jadi saya bisa pulang ke Darussalam. Karena siang ini saya harus balik ke kampus, mahasiswa kami mau yudisium. Lanjut Abang. Yang menarik hari ini adalah, ini mungkin slide saya sebelumnya itu, kemunculan apa yang orang sebut dengan the rise of techno religions. Jadi agama, kalau boleh saya mengatakan ini agama tanpa identitas. Jadi new kind of religions yang membentuk new form of religious consciousness. Bentuk baru dari kesadaran orang dalam beragama. Even he or she claim become a Christian, Muslim, but to some extent orang sudah mulai menggunakan istilah techno-religion. Ini dibahas oleh buku Yuval Noah Harari saya duga, dan ini kemudian yang memindahkan manusia. Kalau di sini ada 4 hal yang saya sampaikan di situ, adalah transhumanisme, kemudian become humanoid. Saya mengatakan humanoid, setengah manusia, setengah robot. Jadi ketika nanti manusia berubah, misalnya become a part of robotics, karena sekarang ada satu buku yang ditulis tentang robotic cultures, budaya robot dari Jerman. Nah, ini nanti yang akan membentuk satu pola baru dalam produksi pengetahuan.
Jadi new kind of production of knowledge. Yang awalnya knowledge kita itu biasanya orang menyandarkan kepada human experiences atau animals. Jadi kita mengamati perilaku manusia, kemudian kita mengamati perilaku hewan, lalu kita memunculkan berbagai scientific data, scientific theory, scientific discovery. Nah, bagaimana kemudian kalau nanti perubahan pengetahuan ini tidak lagi yang memakai pola-pola yang sangat tradisional, tetapi memakai pola baru itu. Jadi bagaimana, coba di slide yang selanjutnya. Nah, kalau kita lihat pada zaman dahulu, itu kan pengetahuan-pengetahuan yang dimunculkan itu lebih kepada intuisi, lebih kepada natural science, linguistik, hermeneutik, based on linguistik. Jadi orang mengatakan bahasa, angka itu menjadi bagian dari discourse of philosophical knowledge atau filsafat ilmu. Tetapi ketika nanti misalnya, dan ini sedang terjadi dalam pola-pola baru, relasi baru kesadaran umat manusia, di situ saya sebutkan from non-internet knowledge to the internet knowledge. Bagaimana kita mencoba merespon itu? Karena apa? Internet knowledge itu mengakibatkan, memunculkan apa yang saya sebutkan di sini, automation of production of religious knowledge. We have common sense, we have common information, we have common data. Ketika saya membenci si A, itu harus saya benci si A bukan karena saya ingin benci, tetapi karena fully loaded data yang masuk ke saldo WA saya. Jadi saya terpaksa membenci seseorang tanpa alasan. Dan terpaksa juga saya harus mengikut orang tanpa alasan. Bahkan sekarang ada fenomena, the more you naughty in WA group, the more people avoid you. Semakin Anda nakal di grup WA, nakal itu artinya bandel, itu semakin orang kalau ngajak, udah nggak usah lah. Kenapa? Di grup WA dia sangat tidak bersahabat. So, it is move, itu berubah dari realita dalam kehidupan kita sehari-hari ke virtual behaviors. Nah, ini yang memunculkan, kalau dalam bahasa saya tadi, automation of production of religious knowledge. Begitu nanti ada produksi pengetahuan yang secara otomatis, bagaimana para pengkaji di PT KIN, karena kita di sini bicara tentang digital humanities, yang itu tidak lagi memakai pola-pola lama. Nah, bagaimana coba kita menjelaskan ini kepada generasi baru kita? Ini yang kemarin waktu di ICIS itu kita diskusikan dengan teman-teman itu di sana, bagaimana nanti ketika produksi pengetahuan yang serba otomatis itu menjadi sebuah new form of religious behaviors. Jadi pengetahuan yang itu didasarkan, ditemukan sangat otomatis, kemudian membentuk kesadaran baru dalam perilaku beragama pada hari ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, itu yang saya buat di bawah ini, ada broad of religious knowledge. Pengetahuan keagamaan menjadi begitu luas. Di Arkan sudah ada AI, kajian metaverse macam-macam. Bahkan sudah dimulai kajian-kajian yang bersifat not only try to understand the hypermind connected, but also the soul connected orientation, hubungan kejiwaan. Karena apa? Karena the more we consume information not based on rational, karena hari ini kita banyak mengkonsumsi informasi yang based bukan pada rasional tetapi based kepada emosional, maka itu mempengaruhi pada perilaku kita sehari-hari. Dan ini juga yang menjadi asbab kenapa moderasi beragama susah sekali diimplementasikan.
Karena apa? Karena moderasi beragama itu tidak mampu atau belum mampu berhadapan dengan tahapan produksi pengetahuan yang serba otomatis. Karena kita hari ini ada lagi, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, control over the production of religious knowledge. Siapa yang mengkontrol produksi pengetahuan keagamaan hari ini? Who controls? Sebelum ini yang mengkontrolnya adalah who own the authority. Who can, orang yang memiliki otoritas keagamaan, karisma, kita pakai perspektif Weberian di sana. Tetapi hari ini dengan otomatisasi pengetahuan keagamaan, who control and who owns this product of a very saya mengatakan the tidal wave of information and then move to religious production of knowledge. Dan ini kita belum punya platform. Karena apa? Karena itu nanti akan berefek kepada perilaku orang yang sangat agresif. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu cepat marah, anak Bapak Ibu cenderung tidak bisa dikendalikan because of their mind, pikiran mereka itu sudah hyper connected mind, dan dia punya soul itu jiwanya atau consciousness, kesadarannya tidak terkoneksi dengan mind, maka kita akan banyak melihat, saya mengatakan dalam bahasa saya agak sedikit radikal, kita menghadapi the zombie generation. Zombie generation. Why? Because mind dia, pikiran dia, hari ini sengaja saya nggak pakai kopiah Pak, meski biasanya kalau dekan saya pakai kopiah Pak. Nah, mind kita, karena kita apa? Sekarang kita mendapatkan informasi yang sama. Hari ini ada longsor di Aceh Tengah ke sana, Gayo Luwes. Pak Herman tahu, Gure tahu, semua tahu. Di situ hanya we clarify. Oh ya, ada peristiwa tersebut. Tetapi ketika ada hal-hal yang bersifat too emotional, too private, yang itu ada dalam jiwa kita dan itu kemudian bisa dipengaruhi oleh cara pandang kita, what kind of human we deal with. Itu yang saya tulis dalam buku saya yang kedua. Ketika nanti perubahan AI, perubahan artificial intelligence, itu bukan lagi hanya merubah pikiran tetapi merubah kesadaran manusia. Ini ada di bawah itu ada buku Chaos Monkey. Chaos Monkey itulah salah satu buku yang ditulis yang menggambarkan pikiran kita, otak kita hari ini berterbangan persis seperti monyet di pepohonan. Jadi pada saat Bapak Ibu mendengar celotehan saya, Bapak harus lihat WA. Di saat yang sama Bapak harus buat. Jadi kita at the same time we like making like multitasking response. Jadi pikiran kita itu tidak bisa lagi fokus. Hari ini anak saya, istri saya, dia nggak bisa makan tanpa ada HP di sebelah kiri. Jadi saya tidak tahu ibu-ibu di sini mungkin enggak. Itu kalau kita hari ini makan ibu-ibu bukan hanya foto, tetapi dia matanya ke layar HP, makanannya, dan makanannya cuma satu rasa yang hari ini. They are the sambal generation. They prefer to eat the sambal. Kalau dalam bahasa Perancis, Bu, sambal keung. Sambal yang cukup pedas. Jadi, the more pedas they eat food, the more they excited and the keringat will come up and then the ecstasy of food coming from the real real TikToks. This is very dangerous. Why? Karena ini, Bu. Saya cuma 3-4 slide saya. Karena akan muncul satu petaka, ini juga terkait dengan MB, moderasi beragama, akan muncul petaka baru hari ini dan ke depan, dan ini tugas kita di Fakultas Adab, Pak Dekan, akan muncul aggressive religious behaviors. Agresif. Jadi karena otak dia, tadi saya katakan dengan hypermind connected, without critical thinking, without any kind of deep thinking, and then try to conceptualize thing, and they do fall in one of the systems. Whether nggak ada muncul di situ ya sistemnya ya? Nggak ada Pak. Pak. Enggak, yang itu dia.
they do fall in two system. Whether the first system is fast. Fast itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa tidur malam sebelum merespon WA seseorang. Itu gelisah itu Pak. Dalam bahasa Prancis kami bilang pilih bron. Pilih bron bahasa Indonesia apa Pak Adekan? Melepaskan beran. Melepaskan unek-unek. Jadi itu ada satu sistem namanya fast, intuitive, and emotional. Jadi kita bisa mengklasifikasi sekarang perilaku orang. Kemudian ada sistem kedua, slow and very logical and deliberative. Nah, yang ini muncul adalah kemudian tadi saya katakan di awal adalah munculnya aggressive religious behaviors. Orang menjadi begitu agresif, cepat marah, cepat baper Bu. Maka dalam satu kuliah saya menyebutkan kepada mahasiswa saya, we are in the era of baper society. Baper society itu, the baper itu bawa perasaan, and before they coming to baper society, they have like the syndrome of KM. KM itu kena mental. Jadi mentalitas dia itu tidak bisa diuji dalam ruang publik. Mereka cenderung berada di balik layar, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, sehingga pikiran inilah yang kemudian begitu agresif, dan ini sangat berbahaya terhadap perilaku keagamaan. Karena gini Pak Moderator, Google Assistant dia tidak punya agama. Google, dapatkah kamu mengajar kami huruf hijaiyah? Iya, saya dapat. Alif, ba, ta, sa. Google, apa isi kitab Pritaka? She or he can explain that thing. So, Google Assistant sekarang ada Gemini, ada AI, they don't have any kind of religion, but they produce the religious information, religious knowledge, everything that we consume daily. To some extent, some of dean or leaders now, if they have meeting in the campus, if they don't understand things that being discussed, mereka akan buka Gemini Bapak Ibu. Very cepat. GPT tidak begitu ilmiah, tapi Gemini orang langsung buat. Misalnya hari ini ada rapat RKS langsung dibuat. Gemini. Jadi very fast. Very fast, dan we cannot debate it. In WhatsApp group you cannot debate now. Because if you debate something in WhatsApp group, you will be kicked off, disepak keluar. This is what we call the very aggressive. Dan yang kedua adalah non-aggressive religious behaviors. Ini perilaku yang, kalau waktu kasih tahu Pak ya, hampir habis. Ya ini slide saya yang kedua terakhir. Nah ini yang mungkin tugasnya MB Pak Moderator, yaitu religious moderation. Bagaimana kemudian moderasi beragama ini masuk dalam in between, how moderasi beragama fall in love with the conciseness. Not moderasi beragama in the level of artificial intelligence. Not the moderasi beragama in the level of what we call the high basa-basi. High basa-basi itu basa-basi tingkat tinggi gitu. Ya, high basa-basi. Dan ini yang menarik nantinya adalah ketika ke depan generasi yang lahir 2010, 2015 ke depan, 2020 ke depan, mereka itu cenderung dalam bayangan saya, in my imagination, they tend to be like a very aggressive mind. Sangat agresif dan cepat kena mental Bu, dan baper society. Cepat naik, kemudian kalau kita rendahkan dia langsung down dan langsung kuncup kayak putri malu itu. Nah ini mungkin transformasi religious behaviors. Yang pertama tadi saya sampaikan fast, intuitive, emotional. Kemudian yang kedua adalah slow, dia agak sedikit lambat loadingnya, logical, dan they do have like a critical thinking processes. Yang terakhir, ini beberapa hal yang mungkin menjadi bahan diskusi kita, terutama di teman-teman yang menekuni ilmu humaniora dan juga social science. Bagaimana kita kemudian memahami sesuatu yang tidak unartificially constructed, which mean maksudnya adalah ketika ada hal-hal yang itu muncul dalam alam
nyata, tidak itu muncul di alam maya, bagaimana kita mencoba mengkonstruksinya. Hari ini Pak moderator, di Aceh itu sudah ada perilaku orang memilih masjid ketika dia melihat list penceramah khatib. Jadi ketika di-share list penceramah khatib pada hari Jumat di grup WhatsApp, dia sudah bisa memilih masjid mana yang mau dia datengin, masjid mana yang dia avoid. Karena apa? Karena dia mengingat memori Ustadz A, Ustadz B di grup WA dan perilaku dia sehari-hari di luar dia sebagai tokoh. Nah, itu cukup menarik. Kemudian misuse for unreligious purposes. Jadi orang menggunakan sesuatu yang bukan tujuan urusan agama, tetapi digunakan untuk tujuan keagamaan. Nah, itu dalam teori intelijen itu disebut dengan deception theory. Deception theory itulah teori penyesatan. Teori penyesatan itu mengandaikan bahwasanya even the data are right, tetapi the purpose of the data is not right, wrong. Yang ketiga adalah, mungkin nanti kita bisa diskusi, virtual religious behavior base. Orang sekarang mengandaikan perilaku keagamaannya pada virtuals. Dan yang keempat adalah dari berteman karena agama ke tidak berteman karena agama. Ini banyak. Contohnya hari ini bagaimana bahan keagamaan itu dijadikan sebagai bahan stand up komedi oleh Mongol. Jadi dia menjadikan itu sebagai sebuah entertain bagi dia untuk dapat PT kalau istilah kami di Aceh, peng tamong. Jadi dia menggunakan itu. This is not for religious purpose, for comedy purposes, but it does use some kind of religious sentiment. Dan hari ini juga ada muncul lagi yang cukup menarik kita teliti hari ini, munculnya Habib Jafar Bu ya, yang login ya, login itu, login ya, yang itu, dan satu dia Muslim, satu lagi non Muslim, dan itu luar biasa. Bagaimana itu menjadi sesuatu daya pikat, this is not for religious purpose, for AdSense purpose. AdSense itu Bapak Ibu untuk Google, iklan Google. Jadi this is for commodity, but the content being used for religious things. Dan yang selanjutnya adalah dari from organizational to individual religious tolerance. Apakah hari ini kita siap toleran secara organisasi atau kita siap bertoleran antara sesama individu? Kalau dulu saya pernah baca buku Jabed Al-Jabiri itu, biasanya orang Islam itu lebih dekat dengan temannya yang non muslim ketimbang temannya yang muslim. Jadi dia meletakkan pena, kita lebih mudah berdialog dengan orang yang jauh dari kita ketimbang orang yang dekat dengan kita. Dan yang terakhir adalah toward virtual religious moderation. Apakah moderasi beragama, Pak Moderator, itu bisa diambil value, nilai, foundationnya dari dunia maya? Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Itu saya sudah boleh pulang ke kampus. Karena saya mau yudisium mahasiswa saya. Oh ya, itu saya lari. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf, seperti biasa kita di Kemenak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan kita tambah satu lagi, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu lebih dari 20 menit.